Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk pada materi doubling list untuk pertemuan ke-10. Materi ini mungkin akan dibagi menjadi beberapa video ya, karena nanti pertemuan 10, 11, 12 akan menggunakan materi doubling list. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah mahasiswa mampu membuat algoritma dan mengimplementasikan struktur data doubling list. Nah, doubling list ini sama halnya dengan linked list ya. Jadi perlu diketahui ya, macam-macam linked list. Linked list itu ada yang double, ada yang single. Sebetulnya ada beberapa variasi, yaitu single, linear ya. Single itu ada yang linear, ada juga yang kedua single sirkuler. Yang double juga demikian, double linked list ada yang linear, juga ada yang sirkuler. Nah, perbedaannya single linked list dan double linked list, jika single linked list hanya memiliki data dan next pointer saja, maka pada double linked list dia memiliki pref pointer, data, dan next pointer. Tujuannya agar data bisa bolak-balik, ya, diakses secara bolak-balik. Jika pada single linked list itu searah ya, jika sudah dari depan ke belakang tidak bisa balik lagi. Tapi kalau pada double linked list dari depan ke belakang, belakang ke depan dia bisa bolak-balik. Dia punya pointer pref dan next. Ya. Jadi pref itu mengarah ke node sebelum dan next itu mengarah ke node setelah. Nah, pada data awal itu pastinya prefnya 0 dan pada data akhir nextnya 0. Kalau datanya cuma 1 berarti pref dan nextnya 0 ya. Nah, double linked list, setiap node pada double linked list ini memiliki data dan pointer tadi ya. Inisialisasi pref pointer dan pointer next itu mengarah ke 0. Jadi pertama kali dibuat, pertama kali pointer atau node dibuat, pref dan next akan mengarah ke 0 atau none ya. Kalau dalam bahasa Python 0 itu none. Selanjutnya ya, pref mengarah ke node sebelumnya dan pointer next mengarah ke node setelahnya. Ini untuk final state-nya. Jadi kalau sudah ada beberapa pointer, jadi final state itu bisa juga nanti kalau pointernya itu habis, node-nya itu habis, berarti kan malah tidak ada sama sekali. Ya, jadi ini kalau ditambah terus ya. Jadi ini contoh kalau ditambah, misalnya di sini ada node pertama ya, prefnya karena dia pertama maka prefnya 0. Yang terakhir di sini nextnya 0 ya, nextnya 0. Nah, ini gambaran ini ya, gambaran ini FF ini adalah contoh alamat ya. Contoh kenapa kok FF? Kalau pada materi sebelumnya mungkin saya juga memberikan contoh alamat menggunakan bilangan desimal, tapi FF ini adalah bilangan heksadesimal. Memang karena pada RAM itu penyimpanan datanya pakai bilangan heksa. Jadi kalau ini pada alamat FB ya, pada alamat FF, node kedua pada alamat FB, node ketiga pada alamat F0. Nah, node pertama nextnya ke FB, node kedua prefnya ke FF, node kedua nextnya ke F0, dan node ketiga prefnya ke FB. Penyimpanan alamat ini tidak selalu urut ya, tapi aksesnya urut ya, aksesnya urut node 1, node 2, node 3 ya. Jadi aksesnya urut, hanya saja penyimpanannya ini, alamatnya ini tidak urut. Nah, ilustrasi doubling list dengan head. Nah, apa sih fungsi head itu? Head itu sebagai penanda list pertama ya. Jadi sebetulnya justru list ya yang disebut dengan
double list yang disebut dengan list itu adalah headnya, sedangkan ini adalah node-nya, ya, node-nya. Jadi sebetulnya list itu bisa diketahui dengan adanya head, ya, dengan adanya setidaknya itu head, ya, setidaknya head. Karena kalau tidak ada head, list itu tidak bisa diakses karena tidak diketahui di mana awalnya. Jadi head ini berperan penting. List kosong headnya non atau null atau nil, ya, jadi headnya kosong. Kosong itu kalau dalam bahasa Python itu none. Kalau dalam bahasa pemrograman prosedural lain ada yang bilang null, ada yang bilang nil, dan lain sebagainya. Nah, lalu list dengan 3 elemen. Di sini ada elemen pertama ditunjuk oleh head, ya, dan elemen terakhir itu ditunjuk oleh yang prefnya null atau none atau nil. Jadi prefnya ini kalau none ini adalah elemen terakhir. Nah, kalau doubling list dengan penunjuk head dan tail, jadi doubling list itu bisa ditunjukkan dengan head dan tail. Doubling list bisa ditunjukkan dengan head dan tail. Kalau tadi head saja, ya. Kalau di sini ditunjukkan dengan head dan tail. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita mudah mencari tailnya. Kalau di sini, ya, perlu diketahui, ya, kalau di sini tidak diketahui tailnya. Ketika Anda ingin menambahkan node di paling belakang, Anda harus mencari lastnya atau mencari tailnya, mencari yang terakhir. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan looping. Jadi di sini, ya, di sini kalian bisa buat, di sini kalian bisa buat ini temporary seperti ini. Ya, ini temp, ya. Temp awalnya sama dengan head, ya, jadi temp ini akan menunjuk alamat yang sama, ya. Lalu temp ini akan di looping sampai temp, ya, temp sama dengan none, ya, sampai dengan none, ya, none. Kalau tempnya bukan temp tapi temp ini, ya, temp pref sampai prefnya ketemu none, ya, temp prefnya ketemu none, di loop terus sampai tempnya ketemu none. Berarti kan dia akan looping di sini. Oh, sini prefnya belum none. Oh, pindah lagi ke sini, ya, tempnya geser lagi, tempnya geser lagi sampai dengan temp prefnya ketemu none, maka dia berhenti dan di sini ketemu sebagai last. Tempnya itu disebut dengan last. Ini ilustrasi untuk doubling list jika dia hanya punya head saja. Nah, kalau dia punya head dan tail, tailnya ini akan selalu mengikuti node yang paling belakang, ya, tailnya ini akan selalu mengikuti node yang paling belakang. Jadi ini enak, ya, ada enaknya. Tapi pada saat Anda menambahkan node, ya, pada saat Anda menambahkan node, tail ini juga harus dimanajemen dengan baik, ya. Ada dua pointer yang Anda manajemen, yaitu head dan tail, ya. Kalau di sini Anda hanya memanajemen head, ya, kalau Anda di sini hanya memanajemen head, tapi kalau di sini menggunakan dua penunjuk, ya, dua penunjuk head dan tail, kalian harus memanajemen baik head dan tail. Nah, yang berikutnya di sini, ini adalah deklarasi node, ya, deklarasi node, ya. Ini tipenya node, ya, seperti ini, ya. Kalau Anda membuat ADT, ini adalah node. Jadi dia punya data integer, pref, address, dan next address, ya. Ini alamat, menunjuk ke alamat. Ya, walaupun nanti kalau kalian terjemahkan ke bahasa Python juga kodenya sedikit berbeda. Nanti kita tunjukkan, ya, kodenya, ya, bahasa Pythonnya seperti apa, ya. Oke, mungkin di sini akan saya tunjukkan. Nah, ini
deklarasi node-nya kalau Python diterjemahkan seperti ini node-nya. Ya. Seperti ini. Oke ya. Next, yang berikutnya. Nah, ini untuk list kosong. Ya, untuk list. Jadi deklarasi listnya adalah head dan tail. Di sini kita menggunakan dua penunjuk, ya, head dan tail. Nah, kebetulan di sini kita hanya langsung menggunakan dua penunjuk, yang head saja tidak kita gunakan. Walaupun nanti kalian bisa uji coba ya di rumah. Jika kalian penasaran menggunakan head dan tail, sudah jadi dan sudah selesai, kalian bisa edit dengan menggunakan head saja. Maka perintah-perintah di dalamnya, manajemennya juga harus diubah. Ya. Untuk list ya, list ini ya, self.head sama dengan, jadi di sini headnya kita isi none, tailnya kita isi none. Ya, kita isi seperti ini ya. Kita terjemahannya seperti itu. Ya. Head dan tail seperti ini ya. Diisi none. Lalu yang berikutnya ya ini deklarasi doubling list tadi ya. Ini jadi ADT-nya ini tadi ya, keduanya deklarasi doubling list. Jadi dia punya node dan punya list seperti ini. Ya, dan node dia menggabungkan antara node dua ADT ya, ADT node dan ADT list. Atau di Python disebut dengan class node dan class list. Nah, untuk insert depan ya, dengan memiliki head dan tail ya. Jika list masih kosong ya, jadi ada dua keadaan ya. Ini keadaan pertama adalah list kosong. Pasti keadaan pertama ya. Keadaan pertama list kosong. Ya. Kalau keadaan list kosong, data elemennya masih belum ada, berarti ketika ada data baru ya, data baru di sini, misal 5 masuk ke sini ya, datanya ini 5, berarti kita bikin node-nya dulu. Ya, kita bikin node-nya dulu. Node awal yaitu ini new data ya, new node ya, new node. Ya, new node. Jadi new node seperti ini. Ini kalau misalnya ini di alamat saya pakai bisa desimal aja lah, desimal. Ini kalau misalnya di alamat 100. Ya. Ini di alamat 100. Nah, kalau ini di alamat 100, maka head itu berisi 100 juga. Ini kalau kosong. Dan tail berisi 100 juga. Maka head dan tail akan menunjuk ke new node ini. Ya, kita dilihat di sini. Ya, awalnya kita punya headnya awalnya 0 ya. Jadi head awalnya di sini. Ya, ini head. Biar cepat saya tulis head saja. Dan tail di sini saya punya awalnya kan masih 0. Ya. Awalnya masih 0. Maka dia belum menunjuk mana-mana. Ini new node dibuat. Ya, new node dibuat. Ya. Nah, terus ketika depannya ini apa itu namanya, new node ini 20 ditambahkan ya. 20 ditambahkan ya, ini masuk ke sini. Ya, ini masuk ke sini. Nah, itu masuk ke situ, itu gambarannya kalau data masih kosong. Nah, sedangkan yang gambaran di sini adalah data sudah isi. Ya, data sudah isi. Ini saya hapus dulu ya. Karena data sudah isi. Nah, ini saya. Nah, data ini adalah node pertama ya. Ini node pertama, node 1. Ya, node 1. Kalau tadi posisi kosong, sekarang node-nya sudah ada isinya. Ini alamatnya misalnya 100 ya, berarti ya. Ini alamat 100. Head-nya di sini berarti 100 ya. Head-nya 100. Tail-nya juga 100. Alamatnya ya, 100 itu alamatnya. Nah, ketika ada new node ini 200 misalnya.
alamatnya 200 ya, maka ini kan unit ya, maka tinggal ini Anda posisikan ya, seperti gambar yang di bawah ini ya, seperti gambar yang di bawah ini. Tinggal kita bikin codingnya adalah next new node sama dengan head, berarti ini next new node ini kan 100 ya, seperti ini. Nah ini kalau ini langkah 1, nah ini masuk langkah 1, nah ini sama tuh ya. Terus pref head ya, pref head sama dengan kita bisa bikin isi 200 ya, bisa isi dengan 200. Ini langkah 2, langkah 1 dan langkah 2 bisa dibolak-balik ya. Ini langkah 2 sama ya, langkah 2 ya. Nah terus head sama dengan new node, berarti headnya ini digeser, pindah ke sini. Ini sudah tidak 100 tapi jadi 200. Ini langkah 3 itu ya, langkah 3. Nah ini codingnya, nanti kalau mau dilihat ini hasil akhirnya seperti ini ya, hasil akhirnya seperti ini ya. Nah kalau mau dilihat, jadi di sini ada new node ya, kita bikin new node. Sekiranya new node itu sudah jadi ya, kita cek kosong atau tidak. Jika tidak, jika kosong ya, ini kosong, ini kosong ya, ini kosong ya, ini berarti kan kosong. Nah, ini kosong. Nah, kalau ini kosong berarti ini dijalankan. Head sama dengan new node, tail sama dengan head. Nah, kita buat ya. Jadi new node kita jalankan dulu. New node kita buat new node. Gambar new node. Ini tadi 5 ya. 5, terus ini saya isi kosong, ini kosong, ini alamatnya 100. Terus saya punya head, ini ya, saya punya head, saya punya tail ya. Karena ini headnya masih 0 ya, headnya saya isi seperti ini ya, headnya 0 atau none, tailnya ini saya isi dengan none seperti ini, kosong. Berarti kan ini kosong masuk ke sini. Head sama dengan new node, head sama dengan new node. Kalau ini berarti ini saya hapus ya, saya isi dengan 100 ya, berarti dia nembak ke sini ya. Terus tailnya sama dengan head, atau tail sama dengan new node juga boleh ya. Jadi tail sama dengan new node juga boleh, atau tail sama dengan head, ini juga 100 ya, sama aja itu codingnya, beda penulisan aja. Nah ini ke sini. Nah oke ya, berarti ini sudah oke ya. Ini head next 0, head pref 0, ini berarti ini tetap ya. Tail next 0, ini pilih salah satu aja lah ya. Ini Pak, pilih salah satu aja. Ini pilih salah satu aja. Ini coret aja tidak apa-apa. Atau kalau ini sudah pasti 0, ya ini tidak perlu, ini tidak apa-apa. Coret aja semua tidak apa-apa. Ya jadi ini opsional, atau pilih
salah 2 saja. Ya. Oke, yang berikutnya kalau sudah ada isinya, berarti kita mau tambah depan ya. Kan sudah ada new note lagi, ini new note. Tadi isinya 20. Kondisi awalnya ini kosong, ini kosong. Ya, ini alamatnya 200. Nah, ini bisa kita bikin ya, perintahnya berarti ini new note sama dengan head, new note sama dengan head. New note next sama dengan head, new note next sama dengan head. Berarti ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, terus ini akan saya isi dengan 100 ya. 100. Nah, seperti ini. Ini untuk perintah yang ini. Ya, perintah ini berarti sudah clear. Terus yang kedua, head pref sama dengan new note. Head pref sama dengan new note. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, terus head pref-nya saya isi dengan 200. Nah, seperti ini. Ya, berarti dia bikin garis ke sini. Oke, coding ini clear. Ya, terus head sama dengan new note. Ya, head sama dengan new note berarti ini sudah dicoret. Dia geser ke sini. Ini jadi 200. Ya, bukan 100 lagi tapi 200. Ini clear. Nah, kalian nanti untuk jika belajar itu kesulitan membayangkan, jangan lupa ini bisa kalian gambar ya. Ini contoh ini saya demokan agar kalian bisa membayangkan dan menggambar di rumah secara mandiri. Jadi belajar secara mandiri. Nah, yang berikutnya adalah insert belakang. Ya, dengan head dan tail. Jadi di sini ada head dan tail. Head dan tail. Nah, list kosong itu head dan tailnya 0 ya. Lalu jika ada data baru, ini misal ini karena ini 20 ya, ini 20 ya. Nah, ini 20. Ya, jika ini 20 ya sudah ya, berarti head dan tailnya ke sini. Kalau sini alamatnya 100 ya alamat headnya 100. Tapi angka 100 ini tidak ada di coding ya. Ini hanya pointer, ini hanya gambaran aja agar kalian gampang membayangkan. Terus next di sini adalah gambaran berikutnya ya. Jadi di sini masuk data baru ya. Jadi data baru ini tadi anggap aja ini alamatnya 100. Ini alamat 200. Ya, berarti kan kita lihat contohnya aja langsung ya, lihat contohnya di sini, codingnya aja langsung. Akan saya gambar ulang biar enak. Nah, ini new note ya, new note kita bikin new note. Saya gambar di sini, oke. Tadi 20 ya, 20. Ini nan. Jangan lupa dia punya head dan tail. Ini head, ini saya punya tail. Karena ini alamatnya 100 ya, kita cek ini kan masih kosong ya, headnya ini kosong, tailnya juga masih kosong ya. Karena kosong ya, ini kosong berarti kan is empty true, masuk ke sini ya, masuk ke sini. Head sama dengan new note ya, head sama dengan new note. Ini saya hapus, ini saya isi. Ya, ini 100. Ini berarti nembak ke sini ya, menunjuk ke sini. Nah, begitu juga tail sama dengan head.
ini seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, coding ini sebetulnya opsional, tidak harus ditulis, tidak apa. Ya, coding yang bagian ini opsional, tidak harus ditulis, tidak apa. Atau pilih salah dua saja. Ya, pilih yang ini atau yang ini saja. Ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk memastikan di sini 0. Tapi kalau dari inputan sudah 0 ya ini tidak usah, tidak apa-apa. Coret aja tidak apa-apa. Ya, tidak usah digunakan di coding. Oke, yang berikutnya ya, ini new node lagi, kita bikin new node lagi, kita panggil new node lagi. Di sini saya punya 5. Ya, saya tutup. Nah, ini alamatnya 200. Ini 100 ya filmnya. Nah, berikutnya di sini kita lihat apakah is empty true. Tidak ya, karena ini ada isinya. Ya, karena ini ada isinya. Ngecek head dan tail itu tidak sama dengan none. Is empty itu isinya seperti itu. Ngecek apakah head dan tail itu tidak sama dengan none. Terus karena tidak, kita bisa tulis tail next. Tail kan ini ya, tail next berarti yang ini sama dengan new node. New node-nya 200, berarti ini kita isi dengan 200. Set ya, seperti ini. Berarti ini coding ini sudah beres. New node pref sama dengan tail. New node pref sama dengan tail. Nah, ya prefnya kan sebelah sini. Ini new node-nya ini yang 200 sama dengan tailnya 100. Karena tailnya belum geser. Nah, ini ya, ini jalan codingnya sudah dijalankan. Tail sama dengan baru. Baru itu new node ya. Baru itu sama aja new node ya. Ini baru itu new node. Ini. Maksudnya ini new node sama aja. Baru atau new node sama aja. Tail sama dengan new node. Berarti ini dicoret. Ini isinya 200. Geser ke sini. Nah. Ya, ini oke, clear. Tail next sama dengan 0. Ya, ini untuk memastikan saja. Karena by default ini 0, ini opsional ya. Ini opsional, tidak harus. Ya, ini tidak harus digunakan. Yang penting ini. Ya, yang penting ini. Ini juga yang penting yang saya kotai. Itu ya. Nah, next yang berikutnya. Hapus depan dan belakang. Sementara ini dulu ya, nanti. Nah, untuk hapus depan dan belakang ini ada gambarannya ya. Ini untuk hapus depan dengan head dan tail ya, jadi yang dihapus ini bagian ini ya, yang dihapus. Head itu awalnya di sini, karena ini dihapus maka headnya akan bergeser ke sini. Jadi ini head, ini tail. Nah, yang pasti Anda harus bikin variabel bantu dulu ya. Variabel bantunya namanya hapus, boleh nama seperti ini ya. Ini ya, variabel bantunya ini. Pindahkan head ke node, selanjutnya head sama dengan head next. Terus isi head pref sama dengan 0, hapus dot next sama dengan 0, del hapus. Ini free ya untuk menghapus memori. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya. Saya mau kasih contoh kalau ada 2 di sini. Ada 2 node. Sebetulnya untuk mendemokan sebuah coding linked list itu jalan atau tidak, ya, untuk mendemokan sebuah linked list itu jalan atau tidak, kalian harus uji setidaknya sampai dengan 3 node. Di sini saya mengujinya hanya
2 not saja ya, biar tidak terlalu banyak. Nanti kalian bisa uji, bisa tes minimal sampai dengan 3 not. Jadi hapus depan itu 3 not, hapus belakang 3 not ya, dari kosong sampai dengan isi itu kalau tambah. Kalau hapus berarti dari isi sampai dengan kosong. Nah seperti itu. Awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini head, ini tail. Saya kasih gambaran seperti ini. Headnya menunjuk ke sini. Nah kita lihat apakah ini kosong. Tidak kosong ya, berarti dia akan masuk ke else ya. Hapus sama dengan head, ini kan hapus depan, berarti kita punya hapus. Saya kasih nama HA gini aja ya, biar enggak terlalu susah ya. Hapus sama dengan head, menunjuk ke sini. Lalu head sama dengan head next, berarti ini dicoret. Head sama dengan head next, dia geser ke sini. Ya. Ini tadi langkah 1. Ini ya, ini langkah 1 sudah ya. Terus ini langkah 2. Ini geser ke sini, ini 2. Ini 1. Ini langkah 1, ini langkah 2. Oke, lalu yang berikutnya head pref. Head dot pref berarti ini ya, head pref ini ya, sama dengan 0. Ini langkah 3. Ya, ini langkah 3, berarti head dot pref sama dengan 0 dicoret. Lalu hapus dot next sama dengan 0. Langkah 4 ini dicoret. Ini langkah 4 ini ya. Free hapus berarti ini dihapus dari memori, tapi ini opsional ya. Ini opsional karena tidak dihapus dari memori pun tidak masalah, karena sudah hilang dari peredaran ya. Hapus dari memori itu opsional ya, karena link list itu sudah tidak terhubung. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau tinggal satu elemen seperti ini, kira-kira apakah ini bisa ya? Apakah coding ini bisa untuk ini? Hapus ya, kita coba ya. Berarti kan ini saya hapus saja dulu nih. Tinggal 1 nih. Oke, ini saya hapus, listnya tinggal 1. Ini yang jadi pertanyaan kan, ini jadi pertanyaan besar. Kalau tinggal 1 elemen, bisa enggak nih? Hapus sama dengan head, saya punya HA nih, HA sama dengan head ini ya. Oke, head sama dengan head next. Head next berarti headnya sama dengan nil, 0 ya, nan atau nan ya. Nah, berarti ini kecoret ya, kecoret ya. Oke, lalu yang berikutnya head pref. Nah, head pref sudah ini, berarti ini tidak bisa ya, head pref, karena headnya sudah nan, head pref tidak bisa dong. Berarti coding ini tidak bisa jika elemennya sisa 1. Kalau elemennya sisa 1 harusnya diapain berarti? Ini saya tambahkan, selipkan coding di sini ya. Elif
ya. Elif head sama dengan tail. Nah, ini kalau sisa satu. Ini itu kalau sisa satu. Ya. Berarti kamu taruh di sini. Jika dia sisa satu, apa berarti? Head sama dengan tail sama dengan none. Berarti dua-duanya kita isi none, gitu aja. Jadi codingnya ini berbeda ya. If, elif, baru else. Else itu kalau masih banyak. Kalau sudah kosong, berarti list kosong. Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti silahkan kalian demokan di di praktikum. Ya, silahkan kalian coba untuk membuat double listnya. Ya, kalian perbaiki lagi. Mungkin codingnya ini kalau sintaknya bisa jadi error, tapi algoritmanya betul. Ya, algoritmanya sih sudah betul, tapi sintaknya bisa saja error. Nanti dicek lagi ya. Untuk clue-nya tadi. Nah, next yang berikutnya adalah hapus belakang dengan tail dan tail. Ya, jadi di sini yang kita hapus adalah belakang, berarti nanti tailnya geser ke sini ya. Tailnya geser. Variabel bantu sebagai penanda hapus belakang ya. Hapusnya sama dengan tail, pindahkan tail ke node sebelumnya, tail sama dengan tail pref, isi tail next dengan 0, hapus pref sama dengan 0, del hapus. Nah, ini juga sama. Ini kita demokan. Ya, saya punya dua list di sini. Dua node. Listnya satu, node-nya banyak ya. Jadi tadi salah ngomong. Ini seperti ini. Ini 5. Ini 7. Ini saya bikin seperti ini dulu, saya gambar seperti ini. Ya, saya punya head. Tunjuk ke sini. Saya punya tail, tunjuk ke sini. Ini kan apakah kosong? Tidak ya, tidak kosong. Maka hapus. Ya, saya punya hapus HA sama dengan tail. Ya, oke, jalan. Tail sama dengan tail pref. Berarti ini dicoret, ini geser ke sini. Ya, oke, ini jalan. Tail next sama dengan 0. Tail next sama dengan 0. Ini diisi kosong. Ini dicoret. Ya, berarti sudah tidak ada hubungan di sini. Hapus pref sama dengan 0. Hapus pref sama dengan 0. Ini dicoret. Nah, seperti ini. Free hapus. Nah, seperti ini hasilnya. Berarti ini sudah tidak ada hubungan. Ya, ini sudah dijalankan. Pertanyaan yang sama, sudahkah algoritmik tersebut bisa untuk satu elemen? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa ya, seharusnya enggak bisa ya. Ini saya hapus ya, Oke, ini saya hapus. Saya akan gambarkan ulang. Ya, kita akan cek apakah algoritma ini bisa berjalan. Jika bisa jika digunakan dengan satu list saja. Ngeceknya pakai gambar ya, tidak pakai coding ya. Nah, ini ya. Jadi ini the power of menggambar ya. Jadi kalau kalian itu susah untuk membayangkan, gambarlah. Jadi gunakan kertas. Kalau Anda di rumah, sediakan kertas untuk mendemokan apakah coding ini bisa berjalan dengan benar atau tidak.
Ya, ini saya demokan. Di sini ada head dan tail mengacu pada satu elemen. Berarti apakah is empty? Tidak. Apakah ini tidak kosong? Berarti ya. Hapus sama dengan tail. Berarti saya punya HA di sini. Sorry nih, tulisannya salah. Nah, saya ulangi. Ya, di sini saya punya HA. Hapus sama dengan tail. Tail pref sama dengan tail pref, berarti ini dicoret. Ya, tidak ada hubungan. Tail next, berarti ini sudah tidak bisa. Ya, berarti ini tidak bisa untuk satu elemen. Nah, berarti di sini perlu seperti tadi. Elif. Elifnya apa kalau sisa satu? Berarti head sama dengan tail. Jika head sama dengan tail, berarti sisa satu. Berarti ngapain? Tinggal head, tail sama dengan head, ya boleh dibolak-balik ya, sama dengan none. Seperti ini. Oke ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di forum ataupun di Google Meet. Terima kasih, selamat belajar.